sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini, Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat kuwi mergo kadung di munggo ora ono ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran ya rada keteror, waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkarane wujud. Meskipun piye wae taat ya krana wujud. Jadi cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula, nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Malah kula boten seneng, muni astagfirullah kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok, ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar, istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampean astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis, ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sing sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi ndak, cara ngendikan gini. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, selagi kula mampu kepingine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini, Abu ulaka bini matika aliyah. Cek gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cek kula gendo cek napa, kula tetep urip nggawa nek mati jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu zina, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nak kowe wujud tahu mateni wong, ya iso dosa nyelametno nyawane wong. Kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya kan nopo kesu. Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Yes, surga itu bukti ridho Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada suhtullah. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya tuh, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basirah ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari suh. Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan ngomong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki lho, kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi kian saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sebenarnya ono terus.
Sing ra ono iku pamahaman, dadi utekem sing ra ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka sukhtu Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Sukhtu Allah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Syaikhul Qadir, ilahi ridho kamatlubi. Ilahi anta maksudi wa ridho kan apa? Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen, apa mulang sampean ya kesuwen, nggak sih soal mergawe ya kesuwen. Mereka paling banter logikanya ngerti. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin, goblok-goblok nak ibadah, iku kesuwennya ngerti. Engkau mulang Ruhin, kasil mulang, ya golek ridhane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridhane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridhane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amali, wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotwah, setiap langkah wis kontrake ya. Jadi ya misalnya rasido lah ora apa-apa, ape mulang rugen rasido ora apa-apa, ape ngekek dhewe rugen rasido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasido tetep ganjaran, mergo kontrake sampai pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben durung sida paham. Iku ditulis sida. Paham. Dan sampai ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran, karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, dan saat itu juga wujud. Jadi kemana kados kula misalnya kepengen haji, Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin, tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai apa? Ibadah, karena saya tahu boleh haji ya ridhane Allah, sekarang juga ya ridhane Allah. Dari dana Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suge, kepen sudako diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh nggak pernah kesusu. Itu jenis wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat, innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu, kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat mana nih? Kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat, paham nggih? Iku nak wae mana nih wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, cuma ngaji kok enak, jadi mulai koma wis ibadah. Dilek-dilek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya ibadah. Itu sudah bagian dari. Menarik sampean terima sampean, tak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Mbak terus piye hukumnya iku piye? Ya Allah. Lha kalau ada cerita. Ki Arwani top-top Kiai Quran top-top Ki Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren. Bawa urusan belanja bawa apa agak keren. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya berkarya sekali, lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bojo tahu wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gede bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencap. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung.
Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham ya? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di itu. Jadi nak goblok ku rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngedikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Nanti kula ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan